Oh, langsung saja kita lanjut ke Liga Spanyol. Kali ini belum ada El Clasico, kita bahas Liga partai-partai lain. Masih lama ya El Clasico-nya. Kali ini teman-teman buat La Liga sudah masuki matchday keempat sama kayak Premier League. Dan laganya sudah dimulai pada hari Sabtu pukul 2 pagi yang which is hari Jumat malam, Jumat dini hari ya, Sabtu dini hari. Antara Sevilla melawan Elche. Sevilla nih formnya tidak terlalu baik ya sebenarnya di awal musim teman-teman, kalah di dua laga awal lawan Athletic Bilbao dan juga Getafe, namun berhasil menang 2-0 atas Girona. Dan Sevilla mendapatkan tenaga baru di akhir-akhir bursa transfer, di antaranya ada Azpilicueta dan juga Alexis, pemain sepuh dua-duanya, namun it's a good addition for Sevilla. Pemain dengan level juara yang tinggi. Azpilicueta dengan Atletico sebelumnya dan juga Chelsea di level tertinggi, pernah juara Liga Champions. Begitupun juga dengan Alexis Sanchez, pernah menjadi tekan dari Lionel Messi di Barcelona, prime Barcelona, lalu ke Inter dan ke beberapa tim Eropa lainnya. So, Sevilla seharusnya diunggulkan ya. Namun LC juga ini tidak dapat dianggap remeh, dimotori di lini depannya oleh Rafa Mir, berhasil menahan imbang Atletico Madrid. Namun ya, Uh, ba- oke lah, so far berhasil mengumpulkan 5 poin. Belum pernah kalah juga di match ketiga, menang atas Levante 2-0. Dan juga mendatangkan dua pemain baru dari Barcelona, Iñaki Peña, Inaki Peña, dan juga Hector Ford. Apakah nantinya akan langsung bermain atau tidak? We'll see, we'll see. Dan juga mendatangkan Redondo dari Inter Miami. Cukup menarik LC, meskipun akan cukup sulit ya kalau kita lihat untuk bersaing di level tertinggi. Terlebih Sevilla ini juga punya tradisi yang cukup baik di La Liga, meskipun tidak menjadi juara, namun seenggaknya finish di zona Eropa. Terlebih skuad yang ada pun cukup baik, jauh lebih baik dibandingkan LC. So Sevilla diunggulkan, seharusnya bisa menang tanpa ada masalah. Lanjut antara Getafe dan juga Real Oviedo. Di sini Getafe sangat cukup diunggulkan. Main jam 7 malam, cukup pagi, hari Sabtu, tanggal 13 September. Real Oviedo baru saja meraih kemenangan, tentunya tidak akan mudah, moralnya sedang cukup tinggi. Klub Santi Cazorla, lagi-lagi saya sebut klubnya Santi Cazorla ini bisa jadi sangat berbahaya, promosi, tidak ingin kalah. Namun Getafe pun memiliki form yang cukup baik di awal musim, menang atas apa ini ya, Celta de Vigo dan juga Sevilla. Meskipun harus mengakui kekalahan Valencia 3-0. Dan Getafe pun kehilangan dua pemain utamanya, yaitu Uche di lini serang dan juga Alderete di bek tengah. Untuk Uche sendiri pindah ke Palace dan Alderete pindah ke Sunderland. Dari segi kekuatan seharusnya Getafe unggul ya, dan bisa menang dan bisa menghadapi Real Oviedo. Singkat saja, belum banyak yang bisa dibahas. Lanjut ke partai antara Real Sociedad melawan sang pemuncak klasemen Real Madrid. Real Sociedad musim ini terseok-seok, tampil di tiga laga awal, draw dua kali, satu kali kalah, draw lawan Valencia, lawan Espanyol, dan kalah melawan Real Oviedo. Di sini pun cukup menarik karena Sociedad ini main di liga ini nggak ya, di Liga Eropa? Enggak deh. Dengan dirimu. Jadwal pertandingan kita lihat ya, apakah Sociedad memain di kompetisi Eropa atau tidak musim ini. Tidak ada. Dan memang tidak terlalu baik kehilangan Zubimendi di lini tengah. Belum tahu siapa menggantinya, belum diikutin juga. Dan langsung saja ke Real Madrid, kita bahas mengenai Real Madrid. Real Madrid masih tampil sempurna tanpa celah, belum kebobolan satu pun, meskipun menangnya tipis-tipis. Di match day pertama lawan Osasuna hanya menang 1-0, menang cukup meyakinkan Oviedo 3-0, dan
menang tipis atas Mallorca 2-1. Untuk Real Madrid sendiri, di sini yang menjadi perhatian saya adalah Madrid dengan darah muda, dengan pemain-pemain barunya menampilkan performa yang cukup baik di bawah Xabi Alonso. 4-2-3-1, Trent Alexander-Arnold akhirnya kembali bermain setelah diisukan katanya kalah bersaing dengan Dani Carvajal, namun saya itu kayak isu yang di blow up oleh media aja ya. Karena memang tren didatangkan untuk menjadi pengganti dari Carvajal yang memang sudah tua, bukan tua ya, sudah senior dari segi umur dan mengalami penurunan fisik, kadang sering cedera juga. Di sisi lain, yang menarik adalah front three-nya Real Madrid ya. Di posisi nomor 10, Arda Güler mengambil posisi dari Jude Bellingham yang memang sedang cedera. Dan di right wing, setelah baru saja gabung, Franco Mastantuono langsung menjadi andalan utama dari Xabi Alonso. Meskipun sebenarnya sempat dirumorkan Rodrigo Goes untuk pindah, namun ia berkata akan terus bersaing memperebutkan tempat utamanya. Tentunya ini akan menarik ya untuk posisi winger di Real Madrid. Akan seru. Untuk posisi winger kiri kemungkinan besar sudah diamankan oleh Vinicius Junior. Namun di sayap kanan masih terbuka kemungkinan antara dari Brahim Diaz, Franco Mastantuono dan juga Rodrigo Goes untuk menempatkan posisi utama. Posisi striker sudah jelas Kylian Mbappe tidak ada obatnya, selalu mencetak gol. Total sudah mencetak 3 gol musim ini. Lalu juga ada Gonzalo Garcia, pemain muda yang tampil cukup apik di FIFA Club World Cup meskipun di Liga saat ini belum memberikan sumbangsih golnya ya. Namun masih muda, patut kita tunggu dan juga striker backup. So far spotlight masih ada di Mbappe. Dia deliver sangat baik, 3 gol. Harusnya menjadi laga yang mudah buat Real Madrid. Selanjutnya, Athletic de Bilbao melawan Alaves. Bilbao juga ini merupakan tim yang masih sempurna, 9 poin. Duet dari Williams brother, Nico Williams dan juga Iñaki Williams masih tak terbendung. Dan Alaves sepertinya akan bisa dituntaskan dengan mudah oleh Athletic Club de Bilbao. Namun ada kabar buruk dari Bilbao yaitu salah satu backnya yaitu Yeray Alvarez. Ini terkena hukuman ya karena kasus doping. Sebenarnya dari uh, Dewan Persidangan La Liga ini mengatakan, nggak tahu La Liga atau arbitrase internasional mengatakan bahwa memang berdasarkan pengakuan dari Yara ini menggunakan obat penumbuh rambut karena sebelumnya ia mengidap kanker testis sehingga rambutnya mulai rontok ketika mengalami terapi kemoterapi dan sehingga ia menggunakan obat penumbuh rambut. Nah, sayangnya di obat penumbuh rambut ini terdapat zat-zat yang dianggap sebagai doping sehingga uh, saat dites medis, saat dicek doping, ya Rai teridentifikasi ataupun ya dalam tubuhnya terdapat zat doping itu dan dari komite disiplinnya lah bisa dibilang mengatakan bahwa ya lu tetap dihukum dengan alasan kehati-hatian. Oke, lu nggak tahu tapi kan seenggaknya ini menjadi menjadi apa ya? Menjadi teguran keras lah bahwa untuk minum obat kalau nggak untuk memasukkan suplemen apapun harus lebih hati-hati agar sesuai dengan standar doping internasional. Ya, sekian aja. Buat Athletic Bilbao masih cukup oke. Kiper utama timnas Spanyol ada di situ, ada Unai Simon. Striker Alex Berenguer, so far so good. Athletic Bilbao masih diunggulkan. Lanjut, di hari Minggu jam 2 pagi ada laga Atletico Madrid dan juga Villarreal. Atletico Madrid musim ini kesulitan untuk menang, belum pernah bisa menang matchday pertama pun bahkan sempat kalah lawan Spanyol dan di matchday kedua ketiga draw lawan Elche dan juga lawan Deportivo de Alaves. So far belum melawan tim-tim yang cukup kuat sampai saat ini melawan Villarreal dan Villarreal tampil cukup beringas di dua laga awal, menang atas Oviedo 2-0 dan juga 5-0 atas Girona meskipun harus draw lawan Celta Vigo. Kehilangan Yeremy Pino namun mendatangkan penggantinya Tejan Buchanan dari Inter Milan.
dan mencetak hat-trick saat melawan Girona. Sedangkan Atletico Madrid ini masih mencari form terbaiknya. Banyak pemain yang didatangkan, Alex Baena, lalu juga ada Nico Gonzalez di eh, mendekati ini ya, mendekati penutupan bursa transfer musim panas. Ini saya sebenarnya cukup menjagokan Villarreal, namun Atletico Madrid juga punya banyak waktu, terutama setelah FIFA break. Ah, dan beberapa pemain yang di FIFA break ini tampil cukup baik, seperti David Hansko yang mencetak gol saat melawan Jerman dan memenangkan Slovakia saat melawan Jerman, lalu juga Giacomo Raspadori mencetak gol juga saat melawan Israel. Thiago Almada bermain untuk Argentina, sedangkan Johnny Cardozo pun bermain untuk Amerika Serikat. Atletico Madrid punya skuad yang cukup baik namun belum padu, sedangkan Villarreal memiliki high spirit dan belum kalah ya untuk saat musim ini. So, Villarreal, saya sedikit mengunggulkan Villarreal untuk dapat menang dan Atletico Madrid harus bisa mencari solusi untuk uh, La Liga ke depannya. Selanjutnya ada Celta de Vigo melawan Girona, dua tim yang belum bisa menang. Celta Vigo tentunya diunggulkan untuk menang. Girona ini agak aneh karena di dua musim terakhir berhasil finish di posisi keempat sehingga di musim lalu bermain di Liga Champions. Namun beberapa pemain kunci pindah seperti Alex Garcia, lalu juga Dovik, dan juga Pedro Porro ya di kanan. Dan Girona tidak seperti 2 tahun yang lalu. Pelatihnya masih sama, Michel mengeluhkan tidak banyaknya investasi di Girona meskipun sudah dipinjamkan dari Man City, Vitor Reis, namun itu tidak cukup tentunya untuk membantu meningkatkan level Girona. Ini sangat disayangkan tentunya untuk City Group jika salah satu timnya ada yang terdegradasi di level liga tertinggi, dan tentunya ini bisa dijadikan tim satelit ya seperti Vitor Reis yang belum bisa menemukan solusi, belum bisa bermain baik di City sehingga harus dipinjamkan dulu ke Girona. Namun kalau misalnya level Girona ini tidak terlalu baik, ya sangat disayangkan. Apalagi kemarin sempat lolos ke Liga Champions. So, Celta Vigo masih diunggulkan dan Girona harus segera bangkit jika tidak ingin terdegradasi musim ini. Lanjut, di sini ada Levante melawan Real Betis pada hari Minggu pukul 9.15. Real Betis kembali kedatangan The GOAT Anthony dari Manchester United seharga 25 juta euro ya kalau nggak salah. It's a good deal tentunya buat Real Betis. Ditunggu-tunggu oleh pihak dari fans Real Betis dan juga mendatangkan Sofian Amrabat dari Fenerbahce. Is the good edition melawan Levante yang merupakan klub promosi, belum pernah meraih kemenangan juga. So, untuk laga ini saya sedikit bukan sedikit banyak menjagokan Real Betis dan Anthony akan hat-trick. Lanjut ada Osasuna melawan Rayo Vallecano. Di sini saya tidak tahu banyak soal kedua tim, tidak banyak mengeksplor. Namun berdasarkan probabilitas, kemungkinan draw-nya akan cukup menang. So far Osasuna ini formnya kalah lawan Madrid, lalu menang atas Valencia, dan juga kalah saat melawan Espanyol. Lalu Vallecano ini menang lawan Girona, kalah lawan Bilbao, dan draw lawan Barcelona. Dan salah satu hal yang menarik mungkin dari Rayo Vallecano sendiri ada pemain bernama De Frutos dipanggil untuk pertama kalinya oleh Luis de la Fuente ke tim nasional Spanyol dan dapat debut ya kemarin saat melawan apa ya Turki dan juga dia melupa pokoknya pemain tersebut berhasil masuk ke tim nasional Spanyol. It's a good ada pemain berlabel timnas di Rayo Vallecano namun Osasuna tidak akan mudah so mungkin imbang ya karena saya nggak tahu banyak informasi. Kita akan perdalam minggu depan. Ini dia laga antara Barcelona dan Valencia. Sebenarnya Barcelona ini harusnya cukup dominan, cukup bisa mengetaskan Valencia dengan mudah. Barcelona tidak ada banyak kendala. Mungkin ada Alejandro Balde yang cedera hamstringnya di sini akan digantikan oleh siapa ya namanya bek kiri yang di itu tuh?
Lupa lagi anjir. Dan tengah juga ini ada yang cedera juga. Gavi dan juga Frankie de Jong. Kemungkinan besar di lini tengah akan diisi oleh Marc Casado dan juga Pedri. Gerard Martin, lupa. Gerard Martin kemungkinan akan menggantikan Pauli di posisi kiri. Sisanya memang masih belum ada perubahan. Kemungkinan yang menarik dari Barcelona musim ini adalah Ferran Torres yang mengisi pos nomor 9 dan Robert Lewandowski belum tampil sebagai starter ya musim ini. Kalau kita lihat memang Robert Lewandowski ini sudah cukup tua, sudah 36-37 tahun dan Barcelona harus segera mencari solusi siapa pengganti Robert Lewandowski karena memang selain sudah tua pun beban gajinya pun cukup tinggi. Diketahui Barcelona memang banyak masalah keuangan sehingga harus melakukan beberapa financial lever atau tuas ekonomi, di antaranya menjual hak siar selama 25 tahun, menjual beberapa hak stadionnya kalau tidak salah. So, Barcelona memang harus lebih cermat dalam mendatangkan pemain, terutama di lini serang. Dan secara level memang Barcelona harus mendatangkan pemain yang cukup tinggi, tetapi harus juga seimbang dari segi keuangan. Tidak boleh terlalu semena-mena seperti pada saat mendatangkan Coutinho, lalu juga Dembele yang memang dengan harga yang sangat mahal, gaji yang sangat mahal sehingga berdampak buruk pada keuangan Barcelona. So, untuk Barcelona ini adalah waktunya untuk rekonstruksi ulang setelah beberapa kali melakukan financial lever, mereka bisa menang harusnya. Oke, partai terakhir antara Espanyol melawan Mallorca. Ini Espanyol menarik, selalu menang. Nggak selalu menang sih, menang, draw, menang. Di laga pertama menang atas Atletico de Madrid, lalu juga draw lawan Sociedad, dan menang atas Osasuna. Sedangkan untuk Mallorca sendiri masih belum menang setelah dikalahkan 3-0 oleh Barcelona, draw lawan Celta Vigo, dan kalah lawan Real Madrid. Emang agak sial melawan dua tim besar Spanyol sejak awal. Dan mencoba buat bounce back, ini mungkin kesempatan untuk Mallorca. Tapi Espanyol cukup solid dari segi penampilan, dari segi tren. So, mungkin yang diunggulkan adalah Espanyol. So, we have to wait. Ya, sekian dulu teman-teman mungkin untuk La Liga. Nikmati akhir pekannya. El Clasico masih lama. Nikmati perjalanan dua klub besar. Ciao.